8 sejarah penting yang terjadi di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang penuh rahmat dan kemuliaan. Salah satu alasan yang menjadikan Zulhijjah menjadi bulan yang mulia adalah banyaknya peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi. Peristiwa penting bulan Zulhijjah. Kata Zulhijjah berasal dari bahasa Arab, Zul yang bermakna pemilik dan Hijjah yang bermakna perkara. Secara harfiah, Zulhijjah dapat diartikan sebagai bulan yang memiliki perkara-perkara agung. Bulan ini memiliki kebijaksanaan karena menjadi latar waktu dari beberapa peristiwa besar. Merujuk pada kitab Durat Al-Nasihin, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berisi pemberitahuan bahwa pada bulan Zulhijjah akan terjadi berbagai peristiwa besar. Berikut ini 8 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Zulhijjah. 1. Pembangunan Ka'bah. Peristiwa penting di bulan Zulhijjah yang pertama adalah pembangunan Ka'bah. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim termenung, dirinya merasa kebingungan akan tindakannya. Ia bertanya-tanya, apakah tindakannya bisa mendatangkan pahala atau tidak? Kemudian, pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim mulai memikirkan dan merenungkan mimpinya tersebut. Sejak saat itu, tanggal 8 Zulhijjah diperingati sebagai Yaum al-Tarwiyah, hari Tarwiyah, yang bermakna hari merenung dan memikirkan. 2. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim merupakan salah satu yang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian. Ujian terbesar adalah perintah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail yang sangat dicintainya. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk mengorbankan putranya selama beberapa kali. Pada malam 9 Zulhijjah, terjadilah peristiwa penting di bulan Zulhijjah, yakni penyembelihan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba besar sebagai tebusan. Peristiwa ini terjadi di hari Arafah. 3. Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Zulhijjah, Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah terlarang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan tersebut berasal dari iblis yang berupaya untuk menyesatkan keduanya. Adam dan Hawa merasa sangat menyesal akan kesalahannya. Keduanya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, akhirnya menerima taubat Adam dan Hawa. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Peristiwa penting di bulan Zulhijjah selanjutnya terjadi ketika Nabi Yunus buang oleh kaumnya saat menaiki sebuah kapal. Pada saat itu, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya diterpa badai besar. Akhirnya, para penumpang memutuskan melempar Nabi Yunus alaihissalam ke tengah laut untuk mengurangi muatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus menghabiskan beberapa waktu, merenungkan kesalahannya, dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Pada akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke daratan pada tanggal 2 Zulhijjah. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan diabadikan surat Al-Anbiya ayat 87. Karena doa dan taubat Nabi Yunus yang tulus, Allah dengan rahmatnya memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. 5. Lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir pada tanggal 4 Zulhijjah. Kisah kelahiran Nabi Isa dimulai dari kabar gembira yang diterima oleh Maryam melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam bahwa dirinya akan melahirkan seorang putra yang suci. Maryam adalah seorang perawan yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Kaumnya terkejut dan menuduhnya telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maryam mengandung Nabi Isa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian melahirkannya di suatu tempat yang jauh dari kaumnya. 6. Doa Nabi Zakaria diijabah. Nabi Zakaria belum dikarunia seorang anak ketika sudah berusia lanjut. Dengan penuh keyakinan dan keimanan, dirinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Doa tersebut diijabah pada tanggal 3 Zulhijjah, di saat Nabi Zakaria berusia 120 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan cara yang tidak terduga. Pada saat itu, Malaikat Jibril datang menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya akan melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Yahya. Peristiwa penting di bulan Zulhijjah ini mengajarkan arti tentang keimanan dan kesabaran. 7. Lahirnya Nabi Musa.
Nabi Musa lahir pada 5 Zulhijjah di tengah-tengah Bani Israel yang hidup di Mesir. Pada saat itu, Bani Israel berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang sangat menindas masyarakat. Fir'aun merasa terancam oleh ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menggulingkan kekuasaannya. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Demi keselamatan Nabi Musa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Peti yang berisi Nabi Musa kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah. Istrinya yang melihat bayi itu kemudian merasa kasihan. Istri Fir'aun memohon kepada Fir'aun untuk tidak membunuh bayi tersebut dan mengadopsinya sebagai anak. 8. Pintu neraka ditutup dan pintu kebaikan dibuka. Pada tanggal 7 Zulhijjah, pintu-pintu neraka akan ditutup dan Allah menjanjikan membuka 30 pintu kemudahan untuk orang yang berpuasa pada hari itu. Selain itu, malaikat juga berkumpul di sekitar hamba yang berpuasa pada tanggal 7 Zulhijjah. Demikian peristiwa penting yang terjadi di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu kesempatan yang luar biasa bagi kita yang masih bisa menemui bulan Zulhijjah agar kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Dan semoga kita semua digolongkan pada orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin.